Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Sanadani dengan nomor BP 1810953.001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi Z. Di mana transformasi Z itu adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi berguna untuk menyelesaikan persamaan beda difference equation. Hal ini serupa dengan penggunaan transformasi Laplace, tapi berlaku untuk sinyal dan sistem waktu diskrit. Jadi Laplace itu adalah continue, kalau Z ini berlaku untuk diskrit. Nah, jadi transformasi Z dari suatu sinyal Xn itu didefinisikan Xz sama dengan sigma dari n min tak hingga sampai tak hingga. Jadi tak hingga Xn Z min pangkat min n, dimana Z adalah suatu variabel bilangan kompleks. Nah, yaitu Z sama dengan del R dikali epsilon J omega pangkat J omega. Nah, di transformasi Z kita ada mengenal dengan istilah region of converse. Jadi di transformasi Z adalah suatu deret tak hingga, sehingga mungkin divergen untuk beberapa nilai Z. Transformasi Z hanya didefinisikan untuk suatu daerah yang hasil transformasinya adalah terhingga, diberi nama region of converse. Jadi region of converse itu adalah penamaan untuk daerah hasil yang terhingga. Daerah hasil dari transformasi Z. Daerah hasil transformasi Z itu adalah hanya didefinisikan hanya terhingga. Jadi region of converse atau ROC dari transformasi Z berbentuk yaitu R1 lebih kecil daripada Z mutlak, nilai mutlak Z kecil dari R2, di mana Z mutlak Z itu adalah sama dengan R dengan batas R, dan R2 adalah tergantung pada sinyal yang ditransformasikan. Jadi contoh soal, cari transformasi Z dari sinyal-sinyal berikut. X1 pangkat X1n dengan anggota dari X1n itu adalah 1, 2, 3, 5, 7, 0, 1, dan X2n itu adalah 0, 0, 1, 2, 5, 0, 1. Untuk menyelesaikannya itu kita untuk transformasi Z. Jadi kenapa hasilnya begini? Karena yang menjadi titik 0 itu adalah 1, maka seterusnya itu adalah pangkatnya itu dikurangi 1, pangkat min 1, 2 pangkat min 1, karena 3 di jaraknya dari 1 adalah 2, maka pangkat min 2. 5 pangkat min 3, 5 kali Z pangkat min 3, 7 pangkat min Z pangkat min 4 tambah Z pangkat min 6. Kok nggak ada Z pangkat min 5 nya? Karena kita kalikan dengan 0. Karena jikalau semua yang dikalikan 0 yaitu 0, yaitu untuk ROC nya tidak sama dengan 0. Untuk X2 nya ini S2 juga begitu. Di sini karena kita biasanya dia ada tanda panah, berbentuk tanda panah untuk menunjukkan titik 0 nya di mana. Jadi di sini kalau tidak ada tanda panah itu kita memakai anggota pertama. Jadi di sini di sini titik 0 nya, maka di sini 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Karena min 1 nya 0, maka ada min 2 nya 1, jadi 1 Z, karena 1 dikali Z, 2Z itu 2Z, 5Z min 4, 0, Z5 nya 0, yaitu Z6 nya 1, pangkat min 6 nya 1Z. Itu nomor 2. Contoh 2, cari transformasi Z dari sinyal X3n sama dengan UN sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi ya, sinyalnya itu sama. Nilainya kita dapat di X3 nya itu 1 tambah 1 tambah seterusnya, Z min pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2 tambah Z pangkat 3 sampai seterusnya. Jika Z
Z pangkat min 1 sama dengan A, maka Z min 1 sama dengan A nih. Jadi maka kita ubah Z min 1 A 2, A pangkat 2, Z min 1 3, A pangkat 3, Z min 1 kali pangkat 4, A pangkat 4 ini kan. Nah itu kedua ruas dari samaan di atas dikalikan dengan 1 min A. Jadi dihasilkan X3Z itu, fungsi X3Z itu sama dengan 1 per A dikurang A. Lanjut, ini tabel fungsi transformasi Z. Adalah tabel fungsi transformasi Z. Mana di sini udah kita lihat, kita buat sinyal diskrete-nya, perubahannya transformasi Z-nya dan ROC-nya. Itu ini nampak, bisa dilihat dari di slide aja ya. Ini juga jadi sifat-sifat, selanjutnya sifat-sifat transformasi Z. Sifat-sifat transformasi Z itu ada 7, tapi yang akan kita bahas di video ini yaitu ada 6. Yang tidak akan kita bahas itu konjugasi. Pertama apa tuh, ada linearitas, pergeseran, time reversal, eksponensial, konvolusi, konjugasi, diferensiasi. Linearitas nih itu hampir sama dengan kayak linearitas nih, yaitu di sinyal diskrit kita mempunyai dua buah sinyal yang berbeda, kita jumlahkan, maka hasil transformasinya juga sama. Dan ROC nya gabungan dari X dan Y, gabungan dari kedua-duanya. Nah, itu untuk pergeseran kita kurangi dengan N0 yang kita ubah. N0 ini jarak yang kita ubah, Z transformasi Z nya Z0. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Kita lanjut langsung kita bahas linearitas. Ini kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Jadi tentukan transformasi Z dari sinyal Xn 3 kali 2n dikurang 4 kali 3n UN. Biasanya itu X1n sama dengan 2 pangkat n UN. Jadi transformasi Laplace-nya transformasi Z nya, jadi dalam bentuk Z nya kita dapat 1 per 1 dikurang 2Z. Kenapa? Karena kita memakai tabel dari AN. Nah, ini sini A nya tadi 2, itu kita dapat 2 min Z pangkat min 1, yaitu dengan ROC Z lebih besar dari 2. Sini juga ada kita buat ROC nya, A nya jika negatif juga tak positif, yaitu X2n nya sama dengan X1 nya kita dapat 1 per 1 3 Z plus 1. Jadi setelah itu kita dapat kedua X1 dan X2 dalam bentuk Z. Kita tambahkan keduanya, jadi kita dapat hasilnya min 1 kurang Z pangkat min 1 per 1 kurang Z kurang 1 tambah 6Z pangkat min 2. Jadi ROC nya itu gabungan dari 2 dan 3, karena 2 itu termasuk 3, jadi kita lebih itunya jadi Z lebih besar pada 3. Baiklah, untuk pergeseran, contohnya pergeseran. Kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan UN. UN kurang 3. Biasanya X1n sama dengan UN. Jadi X1Z tambah sama dengan 1 per 1 dikurang Z per 1. ROC nya Z lebih besar dari 1. Kita bisa lihat dari tabel transformasi Z tadi sini. Kita pakai tadi. Baik, kita lanjut. ROC Z
C, Z pangkat 1 dikarenakan UN. N di sini tadi kita ada UN, nah 1/1. Jadi Z nya pangkat lebih besar pada 1. Nah setelah itu Zn sama dengan UN kurang 3, dikarenakan kita punya rumus di sini tadi. Rumus pergeseran itu di dalam Z itu Z pangkat min N0 itu adalah pergeserannya 3, min 3 dikali dengan X1Z nya. X1Z nya ini kita ya. Jadi kita masukkan dan 3 dikali dengan ini, jadi hasilnya Z min 3 per 1 dikurangi Z min 1. ROC nya, karena ROC dari pergeseran itu adalah Rx itu tersebut, yaitu maka ROC nya sama dengan X1. Time reversal. Jadi time reversal ini kayak minnya dari min, kita main dengan min. Tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan U fungsi U min N. Penyelesaiannya itu kita cari UN dulu pertama. Dapat dikarenakan kita mau mencari U min N, kita cari UN dulu. Kita dapat dalam bentuk Z nya itu 1/1 dikurang Z kurang 1, dengan ROC nya Z lebih besar dari 1. Itu kita jadi dengan rumus tersebut, yaitu Z min 1, kita ubah Z nya pakai min 1, jadi dapat 1/1 kurang Z. Karena Z pangkat min 1 jadi dikali min 1 kali min 1 1, makanya jadi Z. Nah, dengan ROC nya itu 1/Rx. ROC dari time reversal ini adalah 1/Rx. Karena itu kita dapat kebalikan dari ROC dari nilai Rx tersebut. Eksponensial. Eksponensial di sini eksponensial. Nah, kita masukkan contoh soal ya. Tentukan transformasi Z dari sinyal Xn sama dengan An cos N omega 0 UN. Penyelesaiannya nama kita cari X1N. Karena di sini kita mencari integralnya dulu. Dikarenakan integralnya cos N omega 0 UN. Jadi kita cari di tabel transformasi Z itu kita dapat di sini dengan ROC nya Z besar pada 1. Lalu kita turunkan. Dikarenakan ini ini merupakan turunan dari sini, kita ubah saja langsung Z nya itu, yaitu menjadi A min 1 kali Z. Jadi setelah itu kita dapat hasilnya seperti ini, sama dengan yang di tabel transformasi Z tersebut. An cos sama, terbukti betul. Dan ROC nya pun juga sama, ZA, karena dikalikan A, Rx nya dikali A, karena 1 dikali A yaitu A. Konvolusi. Kita lanjut ke langsung soal. Tentukan konvolusi antara X1N, 1 anggotanya 1 min 2 1, dan X2 itu anggotanya tuh jika anggotanya 1 jika dari 0 sampai 5 dan 0 untuk lainnya. Dengan penyelesaian X1Z 1 dikurang 2Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2. Untuk X2 nya kita ubah mode contoh soal pertama tadi, kita ubah tadi, lalu kita kalikan di dalam bentuk Z, ini Z di dalam bentuk Z biar mudah. Jikalau kita kalikan dalam bentuk N akan ribet, jadi kita kalikan dalam bentuk Z biar mudahnya. Setelah dikali kita dapat 1 dikurang Z1 dikurang Z
min 6 tambah Z min 7. Jadi kita dengan mudah kita dapat xn itu yaitu 1 oh sorry ini min, ini min juga, sorry salah ketik, di sini min juga. Jadi 1, yang keduanya 1, min 1, yang ketiganya tak ada 0, yang keempatnya tak ada 0, kelimanya tak ada 0, yang satunya oh ya ini nolnya, yang anggota ke nolnya 1, yang anggota satunya min 1, anggota keduanya 0, coba ke anggota 5, anggota ke 6 nya min 1, anggota ke 7 nya 1. Namanya diferensiasi ya, tentukan. Nah, kita langsung masuk soal. Jadi rumus dari diferensiasi itu yaitu nxn sama dengan min z dx, z per dz. Jadi kita masukkan, kita lihat di contoh soal aja. Tentukan substitusi z dari sinyal xn sama dengan n a pangkat n un. Penyelesaiannya itu x1n sama dengan a n un, ini a un tuh lapasnya itu hasilnya itu 1 per 1 dikurang az min 1, dimana ROC nya z lebih besar pada a. Satu, kita diferensialkan, kita masukkan, diferensialkan. Jadi setelah kita turunkan 1 per 1 az min 1, kita dapatkan diferensialnya min az pangkat 2 per 1 dikurang az pangkat min 1 dipangkatkan 2 dikalikan z min z. Jadi sama dengan az min 1 per 1 dikurang az min 1 dipangkatkan 2. Jadi hasilnya ini, hasilnya itu az min 1 per 1 dikurang az min 1 pangkat 2. ROC nya z lebih besar pada a. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.